Puji Tuhan, Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan para jemaat semua yang sudah memberikan waktu untuk saya bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan sepanjang hidup saya berada di sini semua atas anugerah Tuhan. Saya mau menceritakan ketika saya sekolah, beranjak SMA, ekonomi keluarga saya itu sangatlah turun, sangat drastis. Ketika mungkin saya bisa hidup enak dulu, tapi saya pas sekolah pernah merasakan yang kayak saya mau ujian aja tuh susah. Karena kadang SPP sekolah saya belum dibayar sama orang tua saya. Saya pada akhirnya ketika mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, saya merasa daripada saya ngerasain kayak hidup kalau mau ujian nggak bisa karena kekurangan dana untuk bayar SPP. Jadi saya merasa mau bilang ke orang tua saya, saya nggak lanjut kuliah deh, mending saya kerja aja buat bantu-bantu juga untuk menghidupi saya juga. Tapi dengan dorongan orang tua saya bilang, kamu jangan pernah memikirkan keuangannya, karena orang tua saya mencari. Dan di situ saya karena pressure-nya orang tua saya nyuruh saya kuliah, ya udahlah saya kuliah. Tapi dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, Tuhan itu bukan memberikan saya sekolah sarjana, tapi saya bisa lulus magister S2, semua atas anugerah Tuhan, semua atas kebaikan Tuhan. Meskipun orang tua saya biasa-biasa saja, tapi saya bersyukur. Meskipun dulu mungkin saya pernah berontak sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dilahirkan di keluarga begini? Saya mau seperti orang lain, seperti orang lain yang bisa makan enak, bisa beli barang ini itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberikan orang tua saya yang setia sama Tuhan, yang sabar sama Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mendidik anaknya itu tetap rendah hati. Dan bukan dari situ saja. Ketika saya berlanjut kerja, saya mendapatkan tekanan dari orang tua saya kalau misalkan saya tetap kerja di bank, salah satu bank yang ternama di Indonesia. Tapi Tuhan itu berkata lain. Tuhan berkata lain kalau misalkan saya nggak berlanjut di bank itu. Tapi karena saya mengikuti alurnya Tuhan, saya mengikuti jalannya Tuhan dan saya tetap mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan pasti memberikan itu yang terbaik. Memberikan yang baik dan yang terbaik. Dan saya pindah ke salah satu bank dan di situ Tuhan itu memberikan jawaban. Ketika saya di bank sebelumnya itu hanya cuma dipandang sebelah mata. Mungkin karena saya kurang banyak closingan, tapi saya di bank ini saya bisa juara, bukan juara di daerah, tapi saya bisa juara 1 nasional 4 kali berturut-turut. Ketika mungkin ekonomi Indonesia itu lagi sulit dan kayaknya mungkin mencari nasabah itu dari pemandangan manusia, susah nih. Bagaimana sih nyari nasabah yang banyak uangnya? Tapi semua atas kemurahan Tuhan, saya tetap berserah sama Tuhan, saya tetap mengandalkan Tuhan kalau misalkan Tuhan itu akan mencukupkan. Janganlah takut, sama tadi kayak lagunya. Tuhan itu akan menopang, enggak bakal tergeletak kok. Dan saya juga selalu mengandalkan ayat yang Kolose 3 ayat 23. Ketika saya bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika saya dapat tekanan, saya dapat marahan dari nasabah, tapi saya tetap bersandar penuh dengan Tuhan kalau misalnya saya itu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, sekian dari kesaksian saya akan menutup dengan pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa
tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Dan mungkin kelewat, saya juga terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang selalu mendoakan saya. Orang tua saya selalu bercerita kalau misalnya hari Sabtu, mohon didoain sama opa oma. Dan mungkin saya nggak tahu permasalahan jemaat, tapi saya yakin, percaya saja, jangan takut. Kita punya Tuhan yang lebih besar kok dari permasalahan kita. Asal kita punya iman, pasti kita bisa melewati itu semua. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian yang membangunkan iman ya. Betul sesuai dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Dan ayat 19 dilanjutkan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biarlah kita percaya punya firman, punya Allah yang dapat memenuhi segala keperluan kita. Ketika kita dalam keadaan seperti sekarang, kita tidak tahu rencana Tuhan ke depan, tetapi kita yakin selama kita hidup di dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang lagi, barangkali ada kesaksian dari gospel. Saya persilakan maju ke depan. Haleluya. Nanti kita angkat satu pujian dulu, nyanyian dengan girang-girang ya. Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Dia girangkanku. Haleluya, Tuhan selalu girangkan kita. Haleluya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah Tuhan. Semakin hari semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan yang sudah menjadikan kita biji mata daripada Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah selalu menolong dan memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Kasih setiamu yang begitu besar, yang luar biasa. Kasih setia Allah yang begitu dahsyat. Kasih Allah yang begitu besar ya Tuhan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita sebentar akan mendengarkan firman-Mu, tapi kita akan memuji dan menyembah kepada Tuhan.
kasih setiamu yang kurasakan. Kita bangkit berdiri lagi saudara. Kita akan puji haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan. Biarlah kita boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari langit, kebaikan-Mu yang terus menerus tiada henti, yang pakomnya lebih dalam. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jadi biji mata-Mu.
mati dan bangkit bagi kami, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin, 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 haleluya. Biarlah Tuhan saat pagi ini kami berseru terus kepada-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya, dan kami tidak kuat Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang menolong kami, Roh-Mu yang dapat memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh tetap kuat mengiring Engkau Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan iman kami. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kami menyadari kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Kami lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Tetapi Allah mau mengangkat kami menjadi biji mata-Mu. Allah mau mengangkat kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi kekuatan iman kami. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan hormat nanti Ibu Meine yang pimpin kita di dalam doa. Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah puji dan sembah tengah-tengah kami Tuhan. Kami memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah kami yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami lagi boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami.
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau membentuk terus kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi lebih baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini kami boleh berada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan hati kami untuk datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga lagi boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian ya Tuhan. Bila kesaksian itu boleh menguatkan iman percaya kami. Biar kami percaya terus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarpun kami mengalami masalah persoalan yang berat, tapi kami percaya ada Tuhan yang besar yang selalu membuat jalan keluar bagi kami umat-umat-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati mengurapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu ya Bapa. Singkapkan seluruh rahasia-rahasia firman-Mu. Karena masih banyak yang belum kami mengerti. Masih banyak yang belum kami pahami tentang firman-Mu. Biarlah pada pagi siang hari ini lewat hamba-Mu kami lagi boleh dikuatkan ya Tuhan. Iman percaya kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Berkati kami seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Beri hati yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami remakan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya, kabar kita selalu luar biasa. Mengapa demikian? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyeru dulu ya, menyeru haleluya. Haleluya ya 3 kali. Yang ketiga kita harus menyerunya lebih keras lagi. Setelah itu amin, yes, yes, yes ya, supaya kita bisa merasakan penyertaan daripada Tuhan ya. Ya, kita menyeru haleluya 1 2 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu terasa berjalan begitu cepat ya. 1,5 tahun yang lalu saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, tepatnya tanggal September tahun 2024. Sekarang udah tahun 2026 ya, umur kita bertambah ya. Saya melihat tapi Bapak Gembala itu tetap muda ya, nggak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah ya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk mari kita belajar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini ya, atau pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, ada PowerPoint ya, sengaja baru belajar minggu kemarin saudara, saya belajar khotbah pakai PowerPoint ya. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama dengan bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang berikutnya, dan seterusnya ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
ayat berapa ke-7 ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Ayat 13, tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang sudah membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan. Kita jangan lupa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi tema untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini adalah apa, saudara? Pakai bahasa Inggrisnya, it is not fair. Kalau bahasa Indonesianya apa, saudara? Itu tidak adil. Nah, bahasa Tionghoanya apa, saudara? Bocengli. Ya, kita sering dengar ya, kalau tidak adil itu bocengli, bocengli banget. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya berani memastikan ya bahwa tidak seorang pun dari kita senang diperlakukan tidak adil. Bahkan sebagian dari kita sangat sensitif sekali ketika merasa diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan bukan hanya soal rugi secara materi, tetapi juga melukai hati dan merendahkan harga diri. Nah, itulah sebabnya ketika kita berada atau merasa diperlakukan tidak adil, reaksi yang sering kali timbul itu apa, saudara? Kita marah, kecewa, protes, bahkan menyimpan kepahitan sampai bertahun-tahun, saudara. Nah, namun yang menarik, saudara, perasaan seperti inilah yang justru disentuh Yesus dalam perumpamaan tentang pegawai kebun anggur ya, yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum menjelaskan, saya ingin cerita sebuah ilustrasi terlebih dahulu ya. Nah, diceritakan ya, next. Nah, ada sebuah perusahaan kecil yang memiliki 3 orang supir. Supir pasti supir mobil ya. Karena pekerjaan makin banyak, perusahaan itu merekrut lagi seorang supir yang baru. Suatu hari perusahaan mendapatkan hadiah sepeda motor dari sebuah bank, saudara. Mungkin dapat undian atau dapat dari mana ya. Pokoknya dapat hadiah sepeda motor dari sebuah bank. Setelah berdiskusi dengan pimpinan, manajer personalia itu memutuskan menjual motor itu, bukan diberikan, saudara, menjual motor itu kepada supir yang baru. Tapi harganya murah sekali dan boleh dicicil lagi selama berapa tahun gitu ya. Alasannya apa? Alasannya gampang, saudara, sederhana sekali. Karena supir yang lainnya sudah punya motor sendiri. Supir yang baru ini belum punya motor. Oleh sebab itu tentu dia supir yang baru ini merasanya sukacitanya luar biasa. Benar gak, saudara? Kalau saudara diberi kemudahan untuk beli barang yang murah, dapat cicil lagi, itu pasti senangnya luar biasa. Namun saudara, 3 supir yang lama enggak senang. Mereka datang dan protes ya, Pak, ini tidak adil. Kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mendapat tawaran seperti itu. Dan dia baru bekerja sebentar aja, kok malah dapat
fasilitas yang luar biasa, yang mendapatkan motor yang murah bisa dicicil lagi saudara. Lalu manajer personalia menjelaskan alasannya, tetapi mereka tidak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau tahu. Akhirnya mereka berkata, kalau begitu kami juga minta fasilitas seperti dia. Pinjaman uang senilai motor itu dengan cicilan yang sama, yaitu baru adil. Ya disebut adil. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dari Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari luar saudara secara kasat mata kita mungkin bisa berkata, mereka berlebihan, itu kan haknya perusahaan ya. Nah, tetapi mari kita jujur saudara, bagaimana kalau kita yang menjadi supir lama itu? Bagaimana rasanya melihat orang yang baru bekerja sebentar menerima kebaikan yang tidak pernah kita dapatkan? Padahal kita sudah lama setia. Bukankah hati kecil kita akan berbisik, ini adalah bocengli? Betul gak saudara? Bocengli banget, enggak adil banget, not fair saudara. Dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini saudara, tuan kebun anggur itu memberi upah yang sama kepada pekerja yang bekerja seharian dan juga bekerja hanya 1 jam. Secara logika manusia itu terasa tidak adil. Orang yang bekerja sepanjang hari dari pagi jam 6 sampai sore jam 6 dapat upahnya 1 dinar. Yang kerjanya 1 jam aja dari jam 5 sampai jam 6 dapat 1 dinar. Itu benar-benar bocengli saudara. Tetapi ada beberapa kebenaran rohani yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang keadilan itu saudara. Nah, yaitu tentang apa saudara? Yang pertama kita bisa lihat tentang apa? Pembayaran upah. Ya seperti tadi saya katakannya, perasaan yang sama juga terjadi pada para pekerja yang datang pagi hari dalam perumpamaan ini. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar. Next saudara. Ya. Pagi-pagi benar ya mencari pekerja-pekerja harian untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika ia bertemu dengan beberapa orang pekerja, terjadilah kesepakatan kerja saudara dengan upah sehari berapa saudara? 1 dinar ya. Nah saudara, next ya. Nah mulailah mereka pergi bekerja. Yang jam 9, jam 12, jam 3 sore berturut-turut dia merekrut para pekerja juga saudara. Next. Bahkan pada jam 5 sore ketika hari hampir gelap, dia masih merekrut beberapa pekerja untuk apa? Bekerja di kebunnya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah karena apa? Mereka nganggur. Nganggur di pasar pekerja itu ya. Mereka nganggur, nggak ada kerjaan saudara. Sepanjang hari menunggu ada orang yang mengupah mereka, tapi mereka nggak ada yang mengupahnya. Oleh sebab itu tuan daripada itu melihat mereka nganggur, langsung Tuhan itu membelas kasihan kepada mereka. Ayo kita bekerja di kebun anggurku. Ya. Saudara, pada waktu pembayaran tiba, ia memerintahkan mandornya saudara untuk apa? Melakukan pembayaran. Tetapi dengan cara mulai dari pekerja yang paling akhir. Ya, dari pekerja yang hanya 1 jam itu dikasih upah. Wah, betapa gembiranya para pekerja jam 5 itu. Mereka bekerja hanya berapa saudara? Berapa jam? 1 jam ya. Nah, ketika mereka mendapatkan upah dibayar berapa saudara? 1 dinar. Wah, mereka tuh senang sekali, luar biasa sukacitanya. Mereka dihitung seolah-olah bekerja sehari penuh. Wah, berita ini tentu saja tersebar cepat kepada pekerja-pekerja yang lainnya, saudara. Mereka mendengar itu sebagai kabar baik. Wah, good news, saudara. Kabar baik yang tak terduga. Apalagi bagi pekerja yang masuk sejak pagi hari jam 6, saudara. Mereka pikir, wah, ya, bahwa jika mereka yang bekerja hanya 1 jam saja mendapatkan 1 dinar, tentu mereka yang mulai bekerja dari jam 6 pagi akan mendapat berapa saudara? Kalkulasinya ya. Berapa saudara? Yaitu minimal 12 dinar ya. 1 dinar 1 jam, 12 jam 12 dinar. Wah, dalam pikiran mereka, hati mereka, wow, mereka tuh mengharapkan suatu hal yang sangat indah sekali. Mereka mengatakan, wah, betul-betul rezeki enggak pergi kemana-mana saudara.
Nggak, rezeki nggak pergi kemana-mana ya. Kita tahu bahwa kalau orang mendapatkan rezeki nomplok itu nggak kemana-mana saudara. Nah rezeki nggak pergi kemana-mana biasanya juga ditujukan kepada apa? Jodoh saudara. Misalnya saya bisa dapat jodoh istri saya yang cantik, yang baik, yang setia saudara, yang luar biasa sampai saat ini dia masih senang sekali, sukacita sekali hidup bersama saya saudara. Nah itu terus terang aja saudara, saya nggak gampang mendapatkan istri saya itu saudara. Nah karena apa saudara, saya pernah 6 kali pacaran. Carinya di mana saudara? Orang tua saya, sana pergi ke Jakarta, ada family ya, coba kamu PDKT. Gagal saudara. Pergi ke Surabaya, wah itu luar biasa sekali. Saya udah jatuh cinta, bener-bener senang sekali sama dia saudara. Tapi dianya nggak senang saya saudara, sayang sekali. Dari Batam lagi, Semarang, ini benar saudara, bukan ngomong bohongan. Ke Semarang juga, ke Bandung juga. Nah ke Cirebon juga ada teman sekolah, tapi sama orang tua nggak boleh. Yang saya senang dia nggak senang, yang dia senang saya nggak senang. Ya repot saudara, nggak jadi. Jadi 6 kali pacaran gagal, sampai yang ke-7 kali saudara. Wah, saya mendapatkan jodoh yang benar-benar saudara. Terus terang aja jodoh itu juga enggak pergi kemana-mana. Ternyata jodoh itu siapa saudara? Tetangga saya saudara. Itu luar biasa. Sejak kecil saya sudah kenal dia. Sering main ke rumah saya, belajar bahasa Mandarin saudara. Karena kakek saya itu adalah guru Mandarin. Oleh sebab dia lesson saudara di rumah saya. Dulu sejak kecil kan gak kelihatan cantiknya seperti apa saudara. Masih imut-imut gitu saudara. Tapi setelah dewasa, waktu saya dijodohkan saya kaget. Wah, ini malaikat turun dari kehayangan saudara. Kehayangan. Saya merasa, oke bang, saya mau. Terus diadakan PDKT. PDKT lucu saudara, dagang kan, saya dagang emas. Dari pura-pura saya tawarin dagangan, lalu dia juga tawarin dagangan. Jadi bolak-balik jual beli emas. Akhirnya nempel juga saudara. Akhirnya jadi jodoh saudara, jadi istri saya. Nah oleh sebab itu jodoh juga enggak pergi kemana-mana. Oleh sebab itu saudara, ini menjelang Imlek saudara. Kalau menjelang Imlek biasanya malamnya ada, atau bukan malamnya, pokoknya menjelang Imlek atau setelah Imlek itu biasanya kita mengadakan pesta makan malam bersama. Ya kalau misalnya grup Tionghoa di Cirebon mengadakan pesta malam bersama saudara. Nah kini khusus ya untuk muda-mudi. Wah kalau dalam satu meja pasti banyak kenalan saudara. Nah saudara, kalau ada saudara, kalau saudara melirik ada seorang atau yang cowok saudara, kalau ada seorang gadis yang cantik, yang menarik ya, cantik sih kan inner beauty yang penting ya. Dalam tutur kata halus saudara, orang yang senyum, wah saudara jatuh cinta sama dia. Langsung saudara boleh tanya, dek, kenalan dulu ya dek, nanti setelah makan mau kemana? Wah, langsung apa dia jawab? Saya enggak kemana-mana. Nah itu jodoh saudara-saudara. Karena jodoh itu enggak kemana-mana saudara. Enggak pergi kemana-mana saudara. Gandeng dia. Ayo kita ke mall jalan-jalan saudara. Nah itulah jodoh saudara. Nah ini hanya sedikit intermezzo saja saudara. Jadi saudara, jodoh pun juga enggak kemana-mana. Enggak pergi kemana-mana. Seperti bayangan daripada orang yang bekerja dari jam 6 pagi. Rezeki itu enggak kemana-mana. Dia sudah pikir, sudah bayangkan dia akan mendapatkan uang begitu banyak, 12 kali atau 12 dinar, yang pada waktu itu 12 dinar itu adalah suatu nilai yang sangat tinggi sekali. Lalu dia pikir, nanti saya akan mengajak keluarga saya jalan-jalan kemana saudara? Kalau sekarang sih jalan-jalan kemana? Ke mall ya. Wah saya ini borong makanan yang enak-enak, dibawa pulang untuk nikmat bersama-sama dengan keluarga. Nah ini bayangan daripada pekerja jam 6 sore. Nah next saudara. Namun saudara, pada saat pembayaran tiba, ternyata mereka kecewa banget. Wah saudara, kecewa banget. Berapa kecewa? Hanya menerima 1 dinar saudara. Yang bekerja jam 6 sampai jam 6 sore, jam 6 pagi sampai sore, hanya dapat 1 dinar juga. Tidak lebih, tidak kurang. Wah betapa terkejutnya mereka. Mereka protes, berkata kepada tuan pemilik kebun itu, Tuhan, orang ini hanya bekerja 1 jam dan mereka menerima upah 1 dinar. Sedangkan kami bekerja seharian dari pagi sampai petang, menanggung panas, terik matahari dan juga lelah, kehausan, keanginan, kedinginan saudara. Engkau bayar 1 dinar sudah juga.
Ini benar-benar bocengli, saudara. Ini benar-benar tidak fair. It is not fair. Ya. Nah, saudara, ini adalah tidak fair yang pertama, saudara. Lalu bagaimana tanggapan atas tidak fair ini, saudara? Yaitu pembayaran upah yang tidak fair ini. Saudara, kalau kita pikir dengan akal sehat, protes para pekerja tersebut adalah wajar, ya, wajar. Ya. Bukan wajar benar kan, saudara? Wajarlah membayar setiap orang dengan upah yang sama tanpa melihat berapa lama mereka bekerja, berapa banyak yang mereka hasilkan. Jelas merupakan cara pembayaran yang tidak adil. Ya, menurut pikiran kita ini tidak adil. Bocengli ini benar-benar itu bosnya ya. Jelas merupakan cara pembayaran yang tidak adil. Panen anggur di Israel biasanya terjadi pada bulan September. Pada saat itu temperatur masih cukup tinggi, panas, sehingga para pekerja di kebun anggur itu benar-benar mengalami terik matahari, saudara, yang sangat menyengat, dan juga angin kering yang tidak nyaman, saudara. Bisa kita bayangkan betapa lelahnya bekerja selama 12 jam. Coba saudara kalau bekerja 12 jam, lelahnya kayak apa, saudara? Oleh sebab itu pemerintah itu pakai sistem nggak boleh bekerja sampai 12 jam karena membuat melelahkan, saudara. Saudara, oleh sebab itu pemerintah hanya memberikan batasan bekerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam, saudara? 8 jam ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau kita bayangkan mereka bekerja selama 12 jam, upahnya sama. Kalau bahasa Jawanya putuwai. Kalau bahasa Sundanya apa? Sarua baik ya. Sarua sama, artinya sama dengan ya. Nah, lalu mereka dibayar sama seperti para pekerja yang hanya bekerja 1 jam. Ini benar-benar adalah tidak adil, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita pikir, nah, celakanya saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Itu berarti Allah diumpamakan sebagai tuan pemilik kebun anggur itu. Nah, dengan demikian sistem pembayaran ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, bagaimana mungkin Allah mempunyai sistem pembayaran yang jelek ini? Kalau sistem pembayaran yang jelek ini kalau kita terapkan di Indonesia, bagaimana, saudara? Pasti serikat buruh akan mengadakan apa, saudara? Demo berjilid-jilid lagi, saudara. Nah, itulah kalau diterapkan di negara Indonesia atau di dunia modern ini. Nah, bagaimana mungkin Allah mempunyai sistem pembayaran yang jelek demikian, saudara? Dan bagaimana mungkin Allah tidak adil? Ya, seakan-akan itu Allah tidak adil. Menurut para pekerja yang bekerja jam 6 mengatakan itu tidak adil. Namun Alkitab mengatakan bahwa karakter Allah adalah yang maha adil. Amin, saudara. Karakter Allah adalah apa, saudara? Kita sebuahkan maha adil. 1, 2, 3. Maha adil. Karakter Allah adalah apa, saudara? Maha adil. Amin. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan ya. Wah, luar biasa, saudara. Ya, kita tahu Allah itu adalah adil. Bukan adil aja, maha adil. Allah kita itu adalah yang cengli sekali, saudara. Wah, saudara, hari ini saya bisa berada di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan, saya bisa menikmati penyertaan Tuhan, bisa menikmati apa, saudara? Sukacita yang luar biasa, saudara. Karena apa? Semua karena Allah itu adil. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, meskipun saya enggak sekolah teologi ya secara formil, saudara, tapi saya mempunyai satu kerinduan untuk apa? Melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani kemana, saudara? Kemana-mana. Seperti rezeki ya, rezeki itu enggak pergi kemana-mana. Dan saya setelah dipakai oleh Tuhan, saya pergi kemana-mana, saudara. Saudara kemana, saudara? Ke Manado. Tadi saya sharing sama Ibu Gembala. Ibu Gembala adalah Bapak Gembala adalah asli dari Manado. Saya tanya, ibu kan tinggalnya di Pulau Jawa, di Kandang Aur. Udah berapa kali ke Manado? Ya, kurang lebih 10. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya yang bukan orang Manado, tidak mempunyai darah Manado, tapi saya pergi ke Manado sudah 15 kali, saudara. Wah, tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. 15 kali ke Manado, saya bisa menikmati makanan apa? Aneka satwa, saudara. Paniki, terus apa?
Pak Diki tahu saudara yang bisa terbang itu, yang kalau tidur itu kakinya di atas gitu saudara. Pak Diki terus apa lagi? Patola. Patola itu apa ya? Oh ya daging apa Pak? Daging ular. Terus apa lagi? Daging tikus. Wah, saya mau daging tikus, mau nyoba sih daging tikus rasanya apa? Ternyata kayak burung dara saudara. Kalau di Cirebon ada rumah makan yang spesial jual burung dara, itulah rasanya saudara. Itulah rasanya daging tikus saudara. Terus apalagi saudara? Daging kucing saya nggak berani makan saudara. Aduh meong, aduh si Oyen itu kasihan saudara. Nggak tega makan daging kucing, tapi daging tikus yang makan aja saudara. Hauseta meyo saudara. Tahu hauseta meyo? Oh enak, suka sekali saudara. Terus apalagi saudara? B2. Terus apalagi? RW. RW tahu saudara? Guguk ya. Aduh, nggak tahu RW itu jenisnya apa ya. Kalau jenisnya pitbull nanti saya makan kayak pitbull nanti saudara. Untung nggak makan pitbull, nggak tahu pokoknya hausut aja pokoknya saya makan semua saudara. Nah, setelah makan daging anjing saudara, apa yang terjadi? Badannya hangat tuh. Enggak takut sama angin, meskipun bekerja terus-terusan enggak takut angin ya, seperti pekerja jam 6 itu saya keanginan, tapi upah saya cuma 1 dinar, bocehli banget, tapi saya enggak makan daging RW saudara, perutnya kok bisa hangat sekali saudara. Waduh, terus apa? Energi saudara, energi itu apa? Akan dengan uang buat waktu saya disuruh khotbah saya suaranya bisa keras saudara, karena apa? Di dalamnya ada daging RW itu. Wah, semangat sekali saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya udah jangan cerita terlalu banyak saudara. Nah, Alkitab mengatakan bahwa karakter Allah adalah yang maha adil. Ia senang kepada keadilan dan menciptakan mencela umatnya yang hidup mengabaikan keadilan. Kalau ada umat yang tidak adil, pasti Allah tidak senang saudara. Oleh sebab itu Allah kita adalah maha adil. Kalau dia tidak adil, kita semua mati masuk neraka semuanya saudara. Karena apa saudara? Karena Allah itu bukan saja adil, dia adalah maha kasih. Wah, luar biasa ya, jempol saudara. Allah kita adalah apa saudara? Maha kasih. Amin. Yes saudara. Allah, ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Allah itu maha kasih ya. Kalau Allah tidak kasih, dia tidak akan merelakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa saya itu sangat besar sekali saudara. Kalau saya pikir 35 tahun yang lalu saya melakukan satu dosa yang sangat berat sekali. Uang apa mungkin udah diceritakan, nggak apa-apa saya ulangi ya. Nah, uang keluarga saya habis semua, modal toko habis semua. Tapi karena Allah kita baik saudara. Allah itu penuh dengan kasih. Dia kepengen saya itu diproses sampai habis-habisan, sampai enggak punya uang, bahkan utangnya banyak. Tapi Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Dia kepengen saya supaya jadi umat ya saudara. Umat bukan sembarang umat yang melayani. Amin saudara. Kita semua adalah umat yang melayani. Amin saudara. Kita semua adalah apa saudara? Umat yang melayani. 1, 2, 3. Umat yang melayani Tuhan dan umat yang memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Umat yang memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam melayani kita bisa memuliakan Tuhan saudara. Karena apa? Dengan kehidupan kita, karakter kita, dan saudara kita akan bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apakah pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan saudara? Saudara yang kekasih, ayat 2 mengatakan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka kemana? Ke kebun anggur. Dan pemilik kebun itu membayarnya 1 dinar sesuai kesepakatan. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, lalu di mana ketidakadilnya saudara? Ya, saudara yang kekasih Tuhan, bukankah adil itu artinya memberi apa yang menjadi hak orang lain? Dan apa? Dan Tuhan itu telah memberikan apa yang menjadi hak para pekerja itu sesuai dengan kesepakatan awal, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya. Next, saudara. Itulah sebabnya Tuhan itu berkata kepada seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidak ada yang tidak adil, bukan saudara? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seandainya saudara, nah ini si andai-andai, langsung kita kan punya suatu bayangan.
Tuan pemilik kebun anggur itu memerintahkan kepada mandor ya untuk membayar upah dibalik. Jangan yang mulai dari jam 5 sore dulu saudara. Mulai dari pekerja yang datang paling pagi. Setelah mereka pulang baru membayar upah kepada para pekerja yang datang jam 5 sore. Dan sebesar 1 dinar saudara. Nah sambil bisik-bisik di telinga mereka. Karena kalian hanya bekerja 1 jam. Upah kalian seharusnya berapa? 1/12 dinar. 1/12 dinar, betul kan? Ya betul Tuhan. Tapi Bang ingat, istri dan anak-anakmu kalian harus memberi makanan. Dan pada malam itu saudara kamu memerlukan makanan untuk keluargamu. Lalu inilah 1 dinar aku bayar. Tapi ingat ya, jangan ngomong-ngomong ke teman yang lain. Nah saudara, umpamanya ini saudara, kalau kita berinya kepada yang pagi dulu, setelah itu baru berikan kepada yang jam 5 sore. Tentu saja saudara, pekerja jam 5 sore itu akan pulang dengan apa? Dengan apa saudara? Sungut-sungut enggak? Enggak. Ya karena dia bekerja hanya 1 jam, dapat uang 1 dinar, seharusnya 1/12 dinar, tapi diberi 1 dinar. Itu bekerja yang jam 5 sore itu pulang dengan apa saudara? Haleluya, haleluya. Kalau zaman sekarang, puji Tuhan, saya dapat upah yang cukup besar. Hanya bekerja 1 jam, saya mendapatkan upah 1 dinar. Seperti orang bekerja dari jam 6 sampai jam 12 jam, jam 6 sore saudara. Nah saudara, kita bisa bayangkan mereka sukacitanya luar biasa. Pasti tidak ada seorang pun yang mereka rasa diperlakukan tidak adil saudara, kalau kita memberi upahnya dibalik. Karena apa? Mereka yang bekerja jam 6 pagi enggak tahu saudara. Mereka yang terakhir itu yang bekerja hanya 1 jam diberi 1 dinar seperti mereka. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja menceritakan pembayaran itu dengan urutan yang dibalik. Inilah jebakan Batman saudara yang kita sebut ya. Sengaja Tuhan Yesus membuat isu yang demikian saudara, supaya dia ingin menyatakan suatu kebenaran. Apa sih kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan kepada pekerja kebun anggur itu? Ia dengan sangat pandai memperlihatkan kepada pendengarnya apa yang mereka isu utama dari para pekerja jam 6 pagi, yaitu perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapatkan apa? Kemurahan dari Tuhan. Ya kita tahu bahwa bekerja 1 jam dapat 1 dinar, itu adalah pekerja yang mendapatkan kemurahan, mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Amin saudara. Ini kalau mereka protes saudara, ini adalah suatu pola pikiran yang enggak benar saudara. Ada kata para pekerja jam 6 pagi itu tidak pernah tahu bahwa ada pekerja yang mendapatkan kemurahan dari pemilik anggur itu. Ia tidak akan bersungut-sungut. Perasaan diperlukan tidak adil muncul karena apa? Karena mereka melihat pekerja lain mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Apa sih artinya ini saudara? Ternyata itu adalah satu sikap yang harus kita waspadai. Melihat orang lain mendapatkan anugerah, melihat orang lain diperlakukan istimewa, sedangkan saya ini seperti biasa aja, dari bisa membuat orang-orang itu iri hati saudara. Ingat saudara, jadi hal yang demikian saudara bisa membuat orang iri hati. Apa itu iri hati saudara? Iri hati biasanya tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan supaya orang lain mendapat lebih sedikit. Kalau saya dapat $1, 1 dinar, kalau orang itu dapatnya setengah dinar, wah nggak akan iri hati. Kalau saya dapatnya $0,5, dia dapat $1, pasti iri hati. Nah, karena apa? Orang lain dapat lebih. Kalau iri hati itu apa saudara? Bukan menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tapi menginginkan supaya yang lain mendapatkan lebih sedikit. Kalau orang lain dapatnya sedikit bisa, puji Tuhan, saya dapat anugerah daripada Tuhan. Dia dapatnya sedikit ya. Saudara, inilah pola pikiran yang tidak benar. Bukan pola pikiran pola pikir warga kerajaan Allah. Nah, next saudara. Ayat 14. Bagaimana jawaban pemilik daripada ini di skip aja. Nah, pemilik kebun anggur itu kepada pekerja jam 6 pagi saudara. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendakku? Wah, saudara yang kasih Allah, pemilik kebun anggur itu ingin menegur orang-orang itu dengan mengingatkan bahwa ia adalah pemilik kebun anggur itu. Ia berhak atas seluruh miliknya. Ia berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan itu berkata, atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati? Ya, mereka iri hati. Mereka serasa terbakar bila mereka melihat orang lain mendapat berkat dan keberuntungan. Mereka tidak siap untuk menghadapi hal itu. Mereka merasa dirinya mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka bekerja lebih lama, lebih produktif, lebih sungguh-sungguh dan lebih daripada para pekerja jam 5 sore. Oleh karena itu mereka merasa sepantasnya mereka yang harus dibayar lebih banyak. Inilah pola pikir yang Yesus tidak suka dan yang Yesus kecam, saudara. Nah, kesimpulannya apa, saudara? Tuhan Yesus menginginkan kita, para muridnya, saudara, itu sebagai umat Tuhan, menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai kerajaan Allah didasarkan apa? Bukan atas prestasi. Ya, ingat ya. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah itu bukan atas prestasi, saudara. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah bukan atas apa, saudara? Prestasi. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik yang banyak sekali. Bukan prestasi kita di dunia ini sangat luar biasa. Bukan, saudara. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah bukan berdasarkan apa, saudara? Kita semua katakan bukan berdasarkan atas prestasi, perbuatan baik atau perbuatan baik, melainkan apa, saudara? Besar anugerahmu. Wah, saudara, jadi melainkan anugerah semata-mata. Ya, ini jelas sekali ya, PowerPoint-nya bagus sekali. Nah, itu saya belajar dari siapa, saudara? Mr. AI, saudara. Jadi kalau saudara punya keahlian, saudara, pakailah AI untuk menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, bahwa kita menjadi salah seorang warga negara kerajaan Allah itu pun karena apa, saudara? Kemurahan Tuhan. Kita semua katakan 1, 2, 3. Kemurahan Tuhan atau semata-mata kemurahan Tuhan. Allah berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin, saudara. Wah, itu adalah Roma pasal 9 ayat 15. Itu berarti kemurahan Allah tidak dapat dibeli, bahkan dengan pelayanan dan bahkan oleh kesalehan kita sekalipun. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita sering merasa diperlakukan tidak adil? Ketika orang lain mendapat kemurahan Allah, bukankah seharusnya kita juga bersukacita bersama mereka yang bersukacita? Nah, orang lain diberkati, janganlah kita iri hati. Karena iri hati bukan pola pikir kerajaan Allah. Seharusnya belajar bersukacita bersama mereka yang, dan panjatkan puji syukur pada Tuhan ketika seorang diberkati oleh Tuhan. Wah, saya tadi mendengarkan kesaksian daripada putranya Pak Rudi, saudara. Senang sekali, saudara. Wah, dia betul-betul diberkati ya. Karena apa? Memang Tuhan mau memberkati dia. Ya, dia diberkati. Tuhan mau bermurah hati kepada dia. Dia yang mendapatkan murah hati. Tuhan ingin apa? Ingin berbelas kasihan kepada siapa yang Tuhan mau berbelas kasihan. Allah ingin agar kita bersukacita dengan orang yang mendapat kemurahannya. Bagaimana caranya, saudara? Nah, caranya bagaimana? Next, saudara. Ya, ini ya. Allah ingin agar kita bagaimana caranya? Coba tempatkan diri pada posisi dan lihatlah perumpamaan ini dari sudut para pekerja jam 5 sore. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bayangkan, saudara, yang pekerja jam 5 sore, langsung saya bisa bayangkan ya. Wah, sepanjang hari mereka berdiri di pasar tenaga kerja. Ya, menawarkan diri, mau pakai saya enggak, mau pakai saya enggak, ya, sampai banyak sekali mandor yang bolak-balik memilih pekerja-pekerja, tetapi tidak seorang pun yang berminat memperkerjakan mereka. Mengapa, saudara? Kalau mandor itu pasti milih orang yang sehat seperti kayak Adi Rao yang gendut tadi. Wah, pasti ini tenaga yang besar, wah, produktif nih, wah, saudara yang besar. Tapi orang itu ceking, ada. Tidak dingin bekerja. Saya aja. No.
ini aja yang gendut ya. Nah, saudara yang kasih yang kuat. Jadi mereka itu karena keterbatasan daripada fisiknya. Mereka melihat teman-teman mereka satu persatu pergi. Mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka tetap tinggal dengan perasaan tersisih, saudara. Bisa bayangkan kasihan gak saudara? Mereka mungkin menyadari bahwa mereka tidak lagi muda. Tubuh mereka tampak lemah, kurus dan kurang sehat. Bagi mereka, bila mereka bisa mendapat pekerjaan aja, kapanpun juga, seminggu satu kali pun juga, mereka juga oke, saudara. Mereka rindu saat itu mereka berada bukan di pinggir jalan seperti waktu itu dia sedang berdiri dengan dengan menunggu panggilan atau upahan daripada para mandor itu, saudara. Melainkan kepengennya ada di ladang, di bawah sinar matahari juga enggak apa-apa. Saya disinari matahari, dihujani juga enggak apa-apa. Yang penting saya mau bekerja, saya ingin mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan daripada anak-anak, saudara. Namun saat itu ketika matahari mulai meninggi, saudara, harapan mereka semakin pupus. Wah, udah siang. Gak ada orang yang meng-hire saya, gak ada orang yang mengupah saya, saudara. Apalagi ketika matahari mulai redup, pupus sudah harapan mereka. Wah, matahari udah gelap, udah jam 4, udah 4:30. Enggak, pasti harapan mereka tuh pasti pupus. Saya pulang dengan tangan kosong, saudara. Ketika matahari, ya saudara pasti pulang ke rumah dengan tangan kosong. Namun saudara, tiba-tiba seorang tuan, seorang mandor memanggil mereka berkata, ayo pergi, kamu yang kurus kering ini juga ikut, ayo masuk ke dalam kebun anggur aku. Oh, betapa gembiranya mereka. Mereka segera pergi dan bekerja dengan harapan dapat uang, dapat pulang dengan membawa uang. Waktu hanya sedikit, hanya tinggal 1 jam, entah cukup atau tidak dapat upahnya. Yang penting saya ingin memberikan makan untuk anak-anak di rumah. Dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan mereka pada waktu pembayaran tiba? Mereka tidak menunjukkan perasaan antusias karena mereka tahu bahwa mereka itu hanya bekerja 1 jam. Pasti upahnya sedikit, tidak tahu apa yang harus dikatakan bila anak-anak mereka menangis karena perut mereka masih kosong, masih tidak kenyang karena upahnya kecil banget, saudara. Tapi tiba-tiba mereka terkejut oleh tindakan sang mandor itu. Nah, saudara, atau pemilik kebun anggur itu, dia melakukan sesuatu yang tidak wajar, bahkan mungkin tidak masuk akal. Setiap pekerja yang masuk jam 5 sore diberi upah sebesar 1 dinar. Itu berarti apa? Cukup untuk mereka makan 1 keluarga selama 1 hari itu. Wajah pekerja jam 5 sore itu berubah menjadi cenghar, menjadi bersinar. Mata mereka yang tadinya redup sudah tidak punya harapan, bersinar kembali. Ya, mereka tersenyum satu dengan yang lain. Hati mereka penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Itu suatu kemurahan yang sukar dipercaya, bukan? Saudara, seperti inilah kerajaan surga, saudara. Jadi apakah Allah tidak adil? Jawabannya, Allah kita adalah Allah yang adil, ya. Kalau kita merasa tidak adil karena orang lain mendapat kemurahan daripada Allah lebih daripada kita, itu menandakan bahwa kita berpikir dengan pola pikir apa, saudara? Kerajaan dunia. Amin, saudara. Bukan dengan pola pikir kerajaan surga. Next, saudara. Nah, sebagai warga negara kerajaan Allah, seharusnya kita mengerti bahwa nilai kerajaan Allah itu bukan berdasarkan prestasi. Ingat, saudara, bukan karena kita baik, karena kita melakukan sesuatu yang luar biasa supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Bukan, saudara. Melainkan apa? Semata-mata karena apa, saudara? Apa, saudara? Yang keras. 1, 2, 3. Anugerah. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Yuk kita nyanyi bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bila demikian, sudah seharusnya kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Melihat orang lain diselamatkan, melihat orang lain bisa rajin beribadah di hadapan Tuhan, melihat orang lain ikut melayani Tuhan di gereja yang begitu besar, begitu indah, saudara. Sedang nggak, saudara, melihat orang yang bisa melayani tadi petugas pelayanan ada 10, saudara. Tadi saya ikut, ini 10 orang adalah mendapatkan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Kita harus apa? Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita semua katakan 1, 2, 3. Silakan pemusik untuk maju ke depan.
1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ketika melihat orang lain mendapat kemurahan Allah, mereka mendapatkan apa? Anugerah keselamatan. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan daripada Tuhan. Dan kita nyanyi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu. Bapak ya bangkit berdiri. Setelah itu kami persilakan Pak Adira untuk memimpin doa respon. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua tercurah bagimu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji dan syukur kemuliaan bagi-Mu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Di hari Minggu yang cerah ini, kami umat-umat-Mu jemaat GBDI Kandang Haur hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami, karena kami tidak pernah gentar dalam menghadapi apapun sepanjang hidup kami, karena kami selalu menjadi pemenang dalam hidup kami Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Penatua Saudari Halim. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini menjadi rema dalam hidup kami, untuk dapat kami mengerti, memahami, dan mengaplikasikan dalam hidup kami, agar hidup kami benar-benar berdampak bagi sesama kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami kedepannya untuk menjadikan hidup kami memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, bukan karena prestasi, tapi karena anugerah yang telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Amin. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Amin. Ampuni dosa kami ya Bapa. Amin. Mungkin selama hidup kami merasa hidup kami tidak adil, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan
akan memberi keadilan dalam hidup kami. Amin. Kami yakin dan percaya selama kami taat setia dalam melayani Tuhan dengan penuh sukacita, maka berkat dan mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Amin. Kami tidak akan pernah menyerah ya Bapa. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, karena kami telah menerima kasih anugerah dari Tuhan di Kalvari. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami adalah anak-anak raja dan selalu mendapatkan kualitas seorang raja. Amin. Dan kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan di tempat ini, bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, bagi gembala di tempat ini, dan bagi tim Full Gospel di Cirebon dan keluarga besar Pastonaria Halim dan Pastonaria Halim sendiri. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.